Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Gunawaroh dengan MPM 2216051042. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang PKKMB Universitas Lampung mulai dari hari pertama sampai hari keempat, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022 untuk PKKMB tingkat universitas dan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2022 untuk PKKMB tingkat fakultas. Pada hari pertama, materi yang pertama bertema peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya yaitu pelanggaran isi situs web seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit illegal access, judi online, dan menyebar berita hoax. Materi yang kedua bertema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan, baik itu fisik atau non-fisik, yang melukai diri kita, dan kita merasa tidak nyaman karena itu. Terjadinya bullying bisa di pendidikan, lingkungan, media sosial, maupun di rumah. Materi yang ketiga bertema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pada abad ke-19, dunia Islam dipimpin oleh khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dengan kecerdasan Kiai Haji Mas Ali menyampaikan gagasan yang luar biasa, yaitu Hubul Waton Minal Iman. Hubul Waton Minal Iman ini sangat efektif membentuk karakter nasional Indonesia. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, yaitu dengan saling menghormati dan menghargai semua keberadaan umat beragama. Pada hari kedua PKKMB tingkat universitas terdapat 4 materi. Materi yang pertama bertema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Indikator profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi yang kedua bertema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Materi yang ketiga bertema etika dan norma kehidupan kampus. Saat berkuliah, tujuannya tidak hanya untuk mengejar IPK yang tinggi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk pemimpin yang baik,
dan bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang, yang mana akan berguna nantinya saat terjun ke masyarakat secara profesional. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. Materi yang keempat bertema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pada hari ketiga PKKMB tingkat fakultas terdapat 4 materi. Materi yang pertama bertema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pada materi ini dijelaskan bahwa Unila telah melakukan perubahan terhadap sistem. Unila juga mulai memanfaatkan teknologi sebagai pendeteksi mengenai tugas para mahasiswa, sehingga tidak akan ada lagi perjokian dan copy paste tugas. Di era 4.0 dan plagiarisme, pembelajaran di Universitas Lampung, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, akan ada pelaksanaan secara hibrid. Materi yang kedua bertema sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Pada materi ini membahas mengenai peraturan akademik, yang mana dijelaskan oleh narasumber beberapa poin penting seperti awal mulanya sistem akademik, yaitu dimulai dari bulan Agustus yang terdiri dari 2 semester dan dilaksanakan minimal 14 minggu. Di sini dijelaskan juga terkait dengan apa itu KRS dan SKS dan peraturan-peraturan untuk bisa mengikuti UAS serta penjelasan mengenai pembayaran UKT. Materi yang ketiga bertema sarana dan prasarana perkuliahan. Di zaman global ini, FISIP Unila tidak kalah semangat untuk mengikuti tren kekinian. FISIP Unila baru saja membangun area food court, menyediakan co-working space untuk para mahasiswa agar dapat lebih nyaman ketika mengerjakan sesuatu. Dan FISIP Unila juga menyediakan tempat smoking area untuk para mahasiswa yang ingin merokok. Materi keempat bertema hak dan kewajiban mahasiswa. Pada hari keempat, sekaligus hari terakhir PKKMB tingkat fakultas, membahas tentang perkenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu ada UKM, LPM Republika, FFPI, Film Blockbuster, FPIK, Pengemban Industri Kreatif, SPC Special Politik English Club, dan LSPP Cendekia.